Halo, selamat pagi Pak Bambang dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang beranggotakan Bernardinus Realino, Asa Nadia Retnandita, Berdianka Adenalicia, dan saya sendiri Stephanie Krisande akan mempresentasikan tentang Kantor Berita Internasional. Untuk itu, kita simak aja yuk penjelasannya. Saya akan menjelaskan definisi dan sejarah dari Kantor Berita Internasional. Kantor Berita Internasional merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan berita atau informasi dalam suatu daerah atau negara. Perusahaan media yang mengelola berita ini memiliki peran yang sangat penting karena menyebarkan informasi serta aktivitas perusahaan media di tingkat internasional. Layanan kawat internasional merupakan layanan yang dipakai pada masa Perang Dunia Kedua dan juga menjadi sebuah perdebatan pada komunikasi internasional. Setelah perdebatan tentang layanan kawat internasional, pada tahun 1960-an mulai muncul layanan kabel global yang mana menjadi sebuah target utama oleh para kritikus serta negara lainnya. Setelah munculnya layanan kabel global, pada tahun 1970-an mulai muncul masalah yang mulai diperdebatkan yang mana disebut sebagai debat NWICO. Debat NWICO muncul karena adanya masalah seperti struktur perusahaan layanan kabel global, perilaku layanan kabel global, serta lokasi di mana letak layanan kabel global hanya berada di negara inti atau negara besar saja, belum menyeluruh ke seluruh negara sehingga hanya negara inti atau negara besar saja yang menerima informasi tersebut. Kantor berita internasional sebenarnya dimiliki hampir di seluruh negara. Namun, 3 kantor berita internasional yang menjadi suatu keutamaan antara lain Thomson Reuters, Associated Press, dan Agence France Presse. Untuk itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asa. Silahkan Asa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kantor berita internasional yang pertama, yaitu Thomson Reuters. Reuters merupakan kantor berita utama yang didirikan pada tahun 1851. Pendirinya yaitu Paul Julius Slater, imigran Jerman yang membangun kantor di London. Agensi ini berfokus pada berita bisnis, kemudian meliput perang dan pemilu yang tetap berujung pada bisnis. Reuters merupakan media layanan pertama di Eropa yang mengirimkan berita pembunuhan Presiden Lincoln di Amerika Serikat. Melalui kemajuan teknologi menggunakan telegraf, layanan berita Reuters meluas hingga keluar Eropa, mencakup daerah timur pada tahun 1872 dan Amerika Selatan pada tahun 1874. Kemajuan teknologi dengan menggunakan telegraf diawali oleh Reuters. Reuters memperkenalkan teleprinter untuk mendistribusikan berita ke surat kabar di London. Reuters merupakan salah satu perusahaan media pertama yang menyadari pentingnya internet dan mengembangkan berbagai layanan dan situs internet. Selain hal tersebut, Thomson Reuters adalah penyedia video global yang dominan pada hampir seluruh penyiar internet. Kemudian yang kedua yaitu Kantor Berita Internasional Associated Press. Associated Press adalah layanan berita internasional yang didirikan pada tahun 1846. AP merupakan berita perusahaan layanan kabel utama di Amerika Utara. Mahalnya biaya telegraf yang memungkinkan pengiriman berita dengan membebani sumber daya dari setiap kertas membuat para pembuat koran mengkhawatirkan mengenai biaya tersebut. Sehingga David Hale dari Journal of Commerce memiliki pemikiran dengan upaya bersama antara surat kabar di New York yang membuat telegraf terjangkau dan efektif, mencegah perusahaan telegraf membatasi pengumpulan berita. Terkumpulnya surat kabar yang menyetujui kerjasama ini dan lahirlah Associated Press.
Saat ini, AP World Service mendistribusikan berita dan foto ke 8.500 pelanggan internasional dan menerjemahkan laporan tersebut ke dalam beberapa bahasa dengan menawarkan berita langsung hanya dalam 5 bahasa, yaitu Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, dan Belanda. Melalui permintaan liputan olahraga yang meningkat, pada tahun 1946, AP mendirikan layanan kantor berita yang didedikasikan sepenuhnya untuk olahraga. AP dikenal sebagai kantor berita yang pertama meliput berita khusus berita olahraga. Radio sebagai alat komunikasi terpenting pada tahun 1941, maka dari itu AP memanfaatkan hal tersebut sehingga menjadi pelopor penyiaran. Pada tahun 1994, AP meluncurkan AP All News Radio atau ANR, sebuah berita radio selama 24 jam. Pada tahun yang sama, AP memperkenalkan kamera digital pertama untuk jurnalis foto yang disebut AP News Kamera 200. Selanjutnya, mengenai United Press International akan dibahas oleh Enat. Selanjutnya ada United Press International atau UPI. UPI sendiri sudah ada sejak 90 tahun yang lalu. Pada tahun 1935, United Press mendirikan layanan berita besar AS pertama yang memasok berita ke stasiun radio. Pada tahun 1958, United Press bergabung dengan layanan berita internasional William Randolph Hearst, yang kemudian United Press menjadi United Press International. Setelah UPI, ada AFP atau Agency France Presse. AFP merupakan layanan kantor berita yang terbesar ketiga di dunia setelah Reuters dan AP. AFP adalah kantor berita tertua di dunia yang didirikan sejak tahun 1835 dan salah satu wire service terbesar di dunia yang menyediakan artikel teks lengkap kepada klien di seluruh dunia. AFP sendiri meliput berita politik, urusan ekonomi, diplomasi, budaya, ilmu dan berita internasional, nasional, bisnis, dan olahraga. AFP membuktikan sebagai pemimpin dalam perusahaan jurnalistik yang mengumumkan kematian Stalin, Paus Yohanes Paulus I, dan Indira Gandhi. AFP mendirikan kantor di Pyongyang, Korea Utara pada tahun 2016, sehingga ia mampu mengabarkan berita dari apa yang terjadi di Korea Utara. Baik, selanjutnya ada Bloomberg, didirikan di New York pada tahun 1981 oleh Michael Bloomberg. Bloomberg dimulai dari New York yang kemudian membuka kantor dunianya pertama kali di London pada tahun 1987 dan kemudian di Australia pada tahun 1989. Berita Bloomberg tersedia dalam 5 bahasa, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan juga Jepang. Fokus cakupannya adalah bidang ekonomi, bisnis, pasar keuangan, teknologi, serta pasar dan tren saham global. Produk televisi Bloomberg pertama diluncurkan pada tahun 1994 yang menyiarkan saluran berita keuangan 24 jam serta melaporkan berita ekonomi politik yang mempengaruhi pasar. Meski demikian, Bloomberg termasuk terlambat dalam bisnis layanan kabel dan video global. Selanjutnya ada Dow Jones & Company, didirikan di New York pada tahun 1882 oleh Edward Jones, Charles Baxter, dan Charles Dow. DJC menerbitkan surat kabar bisnis global utama. DJC sendiri juga dikenal sebagai Dow Jones Industrial Average, serta memiliki 30 perusahaan yang signifikan dalam aktivitas globalnya, serta dalam ekonomi global perusahaan tersebut memangku kepentingan yang utama. Selanjutnya ada Xinhua News Agency, merupakan kantor berita terintegrasi terkemuka di Cina. Xinhua didirikan pada tahun 1931, berkantor pusat di pusat Beijing, yang mengoperasikan sejumlah besar biro di China. Xinhua memberikan layanan media ke wilayah Cina melalui media cetak dan internet, dan juga layanan periklanan online serta solusi web di seluruh Asia. Xinhua dikontrol dan diawasi oleh pejabat senior pemerintah China,
terutama setelah penindasan dengan kekerasan dalam pengunjuk rasa di lapangan Tiananmen. Xinhua dikenal dengan artikel yang panjang dan membosankan karena menghindari kritik apapun terhadap pemerintah China. Selanjutnya yaitu Interpress Service. IPS didirikan pada tahun 1964 oleh Roberto Savio di Roma. IPS merupakan asosiasi jurnalis nirlaba di seluruh dunia dan lainnya di bidang jurnalisme yang memiliki tujuan mempromosikan strategi komunikasi global. Layanan berita IPS adalah jaringan berita global independen yang menawarkan keahlian teknis untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi negara berkembang. IPS memiliki hubungan dengan LSM yang telah memperoleh pengakuan luas atas pekerjaan orang miskin dan tertindas. IPS dan LSM mengembangkan strategi kerjasama di abad ke-21. Produk IPS meliputi publikasi cetak, buletin, kolom, dan telekomunikasi. IPS merupakan model pengembangan jurnalistik mencari berita berkembang positif dari dan di antara negara-negara berkembang. IPS sedang digunakan oleh surat kabar besar atau penyiaran dari negara maju. Selanjutnya, mengenai peran dari kantor berita internasional akan disampaikan oleh Ena. Selanjutnya masuk ke peranan kantor berita internasional. Kantor berita internasional sendiri memiliki dua peranan. Yang pertama, yaitu sebagai penyuplai informasi. Penyuplai informasi ini berfokus pada penyebaran berita sebagai informasi kepada publik. Seperti contohnya kantor berita EPI yang memiliki fokus berita pada olahraga, sehingga publik dapat menerima segala informasi yang telah diberitakan oleh EPI, baik melalui media cetak maupun media digital. Begitu juga dengan kantor berita yang lainnya. Sebut saja Reuters yang berfokus menyampaikan berita bisnis sebagai informasi kepada publik. Kemudian peran kedua dari kantor berita internasional adalah memberikan citra kepada publik. Yang dimaksud memberikan citra kepada publik adalah informasi yang disebarkan oleh kantor berita membangun persepsi pada khalayak yang berpotensi memunculkan pandangan bagi khalayak dalam menentukan persepsi mereka. Misal pemberitaan meninggalnya Indra Gandhi oleh kantor berita AFP yang menciptakan pandangan publik dan memunculkan citra publik terhadap isi berita maupun kantor berita tersebut. Selanjutnya, masuk ke contoh kantor berita internasional. Kantor berita internasional memiliki berbagai macam kantor. Salah satu contohnya adalah Associated Press. Associated Press adalah suatu organisasi berita global independen yang mana didedikasikan untuk pelaporan faktual. Hingga saat ini, Associated Press menjadi salah satu sumber berita yang cukup tepat, akurat, dan cepat maupun tidak bias yang paling terpercaya dalam seluruh format dan penyedia penting dari suatu teknologi dan layanan yang terpenting bagi bisnis berita. Associated Press merupakan salah satu kantor berita di mana sebagian besar populasi di dunia melihat karya para jurnalis di dalamnya. Para jurnalis, antara 2 atau 3 di antaranya merupakan seorang staf. Kantor berita Associated Press ini berhasil beroperasi di 250 wilayah, salah satunya Indonesia. Topik yang dibahas oleh para jurnalis cukup beragam, salah satunya adalah tentang olahraga. Dalam Associated Press, olahraga merupakan topik yang pertama sejak kantor ini didirikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Associated Press menekankan pada sesuatu yang nyata berdasarkan pada fakta dan aktual. Maka penyajian berita dari Associated Press tentang olahraga pun demikian. Berita olahraga yang disajikan dalam Associated Press memiliki beragam kegiatan, mulai dari Piala Dunia, Olimpiade, pertandingan kriket lokal di Pakistan, hingga pertandingan rugby di Selatan Barat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai kantor berita internasional. Semoga apa yang telah kami jelaskan pada teman-teman sekalian dapat diserap dengan baik ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekiranya apa yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih.